Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas tutorial 2 mata kuliah Filsafat Ilmu, hari ini saya akan membahas tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dengan dunia pendidikan. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Inggit Ismaya, mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ Bandung, Pokjar Ciamis, Prodi S1 PG PAUD dengan NIM 8575190013. Untuk itu, mari kita simak bersama videonya. Teman-teman, pada tugas tutorial 1 mata kuliah Filsafat Ilmu, kita telah membahas 3 pilar utama yang ada dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika disederhanakan, ontologi adalah apa yang kita kaji, epistemologi adalah bagaimana yang kita kaji atau asal-usulnya, dan yang terakhir adalah aksiologi, yaitu manfaat dari yang kita kaji. Nah, hari ini kita akan memperdalam lagi tentang filsafat ilmu berkaitan dengan dunia pendidikan. Yang akan kita bahas yaitu 4 poin. Pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Dan yang terakhir, kita akan membahas contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Sebelum kita membahas 4 poin tersebut, terlebih dahulu kita akan membahas 3 pilar utama dalam filsafat ilmu dikaitkan dengan ilmu pendidikan, yaitu yang pertama, ontologi. Ontologi yang berarti mencari awal terkait hakikat ilmu pengetahuan. Yang kedua, epistemologi berarti mencari asal-usul kebenaran ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah aksiologi yang berarti manfaat dan nilai guna ilmu pendidikan itu sendiri. Nah, saatnya kita membahas 4 poin yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah bagaimana filsafat ilmu itu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu ontologi yang berarti mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Kemudian, epistemologi. Epistemologi yang berarti mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Dan yang terakhir adalah aksiologi yang berarti menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena filsafat ilmu mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. Kemudian, filsafat ilmu mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. Dan yang terakhir, filsafat ilmu memperkuat menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, intelektual, dan bermoral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu.
Pertanyaan yang ketiga adalah mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan. Yang pertama, ontologi menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu belajar. Epistemologi mengkaji cara memperoleh solusi atau metode pembelajaran yang tepat. Kemudian aksiologi. Aksiologi menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat dan etis. Dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Pembahasan yang terakhir adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat, yaitu kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai, disebut dengan aksiologi, isi materi, disebut dengan ontologi, dan cara penyampaian disebut dengan epistemologi. Kemudian, proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologi dan bernilai bagi perkembangan siswa. Kemudian, penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dengan dunia pendidikan. Mohon maaf atas segala kekurangan serta kehilafan, baik dalam tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.